Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM 21051109399 dari kelas A PGSD angkatan 2021 Universitas Riau. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah konsep dasar IPA Fisika dengan dosen pengampu Ibu Neni Harnita. Dalam video ini, saya mengambil topik pembahasan mengenai listrik dan juga rangkaian listrik. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu hakikat dari listrik. Kita sama-sama mengetahui bahwa listrik merupakan sumber utama yang sangat penting dan sangat dibutuhkan, bahkan berpengaruh bagi kehidupan manusia masa kini. Listrik dihasilkan akibat adanya pergerakan elektron-elektron bermuatan negatif dari atom ke atom pada sebuah penghantar. Nah, penghantar ini biasanya kita gunakan kabel sebagai penghantar yang baik. Listrik juga merupakan energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegangan listrik dengan satuan volt dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt. Selanjutnya, pemanfaatan listrik yang terus berkembang dan bisa digunakan bahkan untuk teknologi maju sekalipun memiliki banyak sumber. Oleh karena itu, keberadaannya terus ada dan jarang sekali mengalami kepunahan. Beberapa sumber yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan energi listrik itu seperti panas matahari, fosil, minyak bumi, gelombang, angin, dan masih banyak lagi sumber yang bisa dijadikan ataupun diubah menjadi energi listrik. Tujuan keberadaan energi listrik ini bisa dimanfaatkan dan digunakan dengan baik. Misalnya menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan makanan seperti rice cooker, mendinginkan makanan seperti kulkas, dan juga untuk menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik sehingga menghasilkan bentuk energi yang lain yang akan mempermudah pekerjaan manusia. Nah, hampir semua barang-barang yang ada di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari ini itu menggunakan energi listrik sebagai sumber utamanya, sumber energinya. Seperti laptop yang kita gunakan untuk belajar ataupun untuk bekerja. Kemudian ada kipas angin yang digunakan untuk menyejukkan ruangan, lampu yang digunakan sebagai penerangan, TV digunakan sebagai media hiburan, dan masih banyak lagi barang-barang elektronik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam listrik, pastinya kita pernah mendengar istilah konduktor dan isolator. Sebenarnya apa sih pengertian dari konduktor dan isolator itu? Konduktor listrik dapat diartikan sebagai suatu jenis bahan atau benda-benda yang dapat menghantarkan listrik ataupun dapat dialiri listrik dengan baik. Nah, contoh dari konduktor listrik ini seperti besi, aluminium, paku, sendok, kawat, dan masih banyak lagi contoh konduktor. Kemudian, isolator listrik itu dapat diartikan sebagai suatu jenis bahan atau benda-benda yang sulit atau bahkan tidak bisa menghantarkan dan mengalirkan listrik secara baik. Nah, contoh dari isolator ini seperti karet, kayu, plastik, kertas, kain, dan masih banyak lagi. Salah satu materi fisika mengenai listrik yang dipelajari pada jenjang SD itu adalah mengenai rangkaian listrik. Rangkaian listrik dapat diartikan sebagai susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik, yaitu baterai, sehingga menghasilkan arus listrik. Alat-alat yang memanfaatkan energi listrik tersebut dinamakan alat elektronik. Contohnya alat elektronik itu ada lampu, radio, televisi, dan komputer.
Alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik ini disebut dengan komponen listrik. Nah, komponen-komponen penyusun rangkaian listrik ini terdiri dari, yang pertama itu adalah baterai. Baterai merupakan sumber listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Yang kedua itu adalah saklar, di mana saklar adalah alat yang digunakan untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik pada sebuah rangkaian listrik. Yang ketiga, kabel. Kabel adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan arus listrik dari sumber listrik ke alat-alat elektronik. Yang keempat, lampu. Lampu adalah benda elektronik yang menerima arus listrik dari sumber listrik. Rangkaian listrik dapat berfungsi apabila komponen-komponen penyusun tersebut lengkap dan juga alat-alat elektronik yang menerima arus listrik tersebut dapat menyala. Jenis rangkaian listrik berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka itu ditandai dengan tidak adanya arus listrik dan lampunya mati. Dapat kita perhatikan pada gambar berikut, di mana lampu pada rangkaian listrik terbuka ini lampunya padam atau mati dan saklarnya itu terbuka, sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir. Kemudian jenis yang kedua itu ada rangkaian listrik tertutup. Kita bisa perhatikan perbedaannya pada gambar, di mana rangkaian listrik tertutup ini ada arusnya dan lampunya bisa menyala. Nah, ini adalah rangkaian listrik tertutup di mana lampu menyala karena terdapat listrik dan saklarnya itu tertutup. Lampu dapat menyala apabila terdapat arus listrik pada rangkaiannya seperti itu. Selanjutnya, jenis rangkaian listrik berdasarkan susunannya itu ada tiga, yaitu seperti yang pertama ada rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, yang ketiga adalah rangkaian campuran. Berikut kita akan membahas satu persatu mengenai rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Ada tiga macam rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Untuk melihat ataupun mencoba membuat rangkaian listrik, di sini saya menggunakan aplikasi PET, di mana aplikasi PET ini memudahkan kita untuk memahami dan mempelajari materi rangkaian listrik. Rangkaian listrik yang pertama itu adalah rangkaian seri. Rangkaian seri disebut juga rangkaian tak bercabang. Jika lampu-lampu disusun seri, maka arus listrik yang mengalir menjadi kecil. Semakin banyak lampu yang dipasang, nyala lampu semakin redup. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar, di sana ada 3 buah lampu, yaitu lampu A, lampu B, dan lampu C. Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu putus atau rusak, maka lampu yang lain tidak akan menyala. Sebagai contoh, apabila lampu A dipadamkan, maka lampu B dan C akan ikut padam. Hal tersebut terjadi karena pada rangkaian seri disusun secara berderet dan kabelnya hanya satu tidak bercabang. Sehingga apabila satu lampu padam, maka lampu yang lain juga ikut padam. Dari percobaan tersebut dapat dilihat bahwa rangkaian seri memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu adalah rangkaian seri disusun secara berderet, baik baterai maupun lampu. Yang kedua, rangkaian seri memiliki kabel tidak bercabang. Dapat kita lihat bahwa kabel pada rangkaian seri ini lurus saja ataupun tidak bercabang. Yang ketiga itu arus listrik pada rangkaian seri yang mengalir pada tiap komponen sama. Yang keempat, hambatan lebih besar. Yang kelima, mengurangi biaya pemakaian kabel karena cuma ada satu urutan kabel saja.
Yang keenam, energi yang diserap komponen makin kecil. Rangkaian listrik yang kedua itu adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel disebut juga rangkaian bercabang. Jika satu lampu mati, lampu yang lain tetap akan menyala. Lampu yang dipasang pada rangkaian paralel akan menyala sampai terang. Keuntungan rangkaian paralel adalah energi listrik pada baterai akan bertahan lama. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar. Di sana ada 3 buah lampu D, lampu E, dan lampu F. Pada rangkaian paralel, putusnya salah satu lampu tidak menyebabkan lampu yang lain padam. Sebagai contoh, apabila lampu E dipadamkan, maka yang akan terjadi pada lampu D dan lampu F tetap menyala. Hal tersebut karena rangkaian paralel disusun secara bertingkat dengan kabel berbeda sehingga arus listrik tetap mengalir. Contoh penggunaan rangkaian listrik paralel yaitu lampu lalu lintas dan lampu pada rumah. Dari percobaan tersebut dapat dilihat bahwa rangkaian paralel memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu rangkaian paralel disusun secara bertingkat dan bersusun. Yang kedua itu arus yang mengalir pada rangkaian paralel berbeda-beda. Yang ketiga hambatan kecil. Yang keempat kabel yang dibutuhkan lebih banyak sehingga menambah biaya pemakaian kabel. Namun penggunaan baterai pada rangkaian paralel ini lebih hemat. Yang ketiga adalah rangkaian campuran. Rangkaian campuran termasuk pada rangkaian listrik yang sangat kompleks, yaitu memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang kedua memiliki ciri yang sama dengan rangkaian seri dan paralel. Yang ketiga adalah lampu yang disusun secara sejajar dan disusun secara berurutan. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar. Di sana ada 5 buah lampu, yaitu lampu G, lampu H, lampu I, lampu J, lampu K. Pada rangkaian listrik campuran, apabila lampu G dipadamkan ataupun diputuskan, maka lampu H, lampu I, lampu J, dan K akan juga ikut padam. Mengapa demikian? Karena lampu G berkedudukan seri terhadap gabungan lampu H, I, J, K. Akan tetapi, jika salah satu lampu pada rangkaian paralel dipadamkan, misalnya lampu H dipadamkan ataupun diputuskan, ataupun lampu H rusak, maka yang akan terjadi adalah lampu yang lainnya akan tetap menyala ataupun tidak akan padam, yaitu lampu G, lampu I, lampu J, dan lampu K. Adapun contoh penggunaan dari rangkaian listrik campuran ini adalah yaitu instalasi listrik gedung serta instalasi perumahan masyarakat. Kemudian ada instalasi untuk kendaraan bermotor dan pada beberapa alat elektronik.